Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Tak hanya menggait selebritas atau selebgram tanah air untuk mempromosikan judi online, kini para bandar judi online juga menggait para streamer atau pemain game yang kerap melakukan siaran langsung. Hal ini pun menimbulkan ancaman baru. Pasalnya, para penonton streamer game online itu kebanyakan masih anak-anak. Jurnalis Kompas TV Brian Jabli menelusurinya untuk Anda. Kasus judi online di tanah air tak juga tuntas. Bertubi-tubi kasus terkait judi online terus muncul ke permukaan. Mulai dari kasus selebritas dan selebgram tanah air yang diduga mempromosikan situs judi online, hingga kasus-kasus kriminal dan sosial yang bersumber dari judi online. Tak hanya dilarang, judi online pun berpotensi menyebabkan kecanduan, mempengaruhi kesehatan mental, dan memicu kriminalitas. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Jabli. Pada penelusuran 60 Menit Special Report di bulan September kemarin, saya menggali keterangan dari berbagai narasumber terkait fenomena judi online di tanah air. Di antaranya, mantan pelaku judi online yang terpaksa merelakan uang 14 juta rupiah melayang sia-sia. Dan harus menang juga, pokoknya waktu itu campur aduk deh semuanya. Lalu, pakar IT dan forensik digital yang menyebut metode pemblokiran bukan jalan utama memberantas judi online di tanah air. Sehingga pemerintah itu harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menggunakan teknologi yang powerful. Hingga psikolog klinis yang menyebut kecanduan judi online dapat mengancam kondisi mental pelaku hingga berujung bunuh diri. Stres, depresi, cemas, ketakutan, dan bahkan sampai frustrasi yang tidak jarang juga berakhir kepada pikiran suicidal atau bunuh diri. Saya juga mewawancarai polisi dan Kominfo. Dari mereka, saya dapatkan fakta. Di era digital tanpa sekat, perang melawan judi online terbilang timpang. Pusat judi online bisa saja berada di negara yang memiliki hukum berbeda dari Indonesia. Kini saya kembali dapatkan fakta baru. Para bandar judi online mulai menyusup ke pemain game online yang kerap melakukan siaran langsung. Streamer game online, ancaman baru pun muncul. Kasus judi online di tanah air kini memprihatinkan. Judi online bahkan menyasar anak di bawah umur. Ya, mayoritas anak pengguna game online menjadi sasaran sang bandar. Modus promosi judi melalui streamer game online terkuat. Lalu, seperti apa modusnya? Saya bertemu Shena, streamer gamer yang pernah diimingi pundi-pundi rupiah untuk mempromosikan judi online. Gamers yang aktif sejak duduk di bangku SMP ini mengungkap manipulasi bandar judi agar bisa melakukan promosi. Saat ini maraknya judi online di tanah air menyasar sejumlah gamers online untuk mempromosikan judi online. Anda sendiri pernah menerima tawaran game judi online atau seperti apa? Tawarannya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya nominalnya, cuma 3-5 juta. Dan juga yang diminta juga SOW-nya nggak banyak, cuma minta logo di streamingnya aja. Tapi mereka sih biasanya berusaha untuk membuat seolah-olah itu bukan judi online ya, jadi kayak cuman logo lewat atau logo ditempel gitu. Tapi aku tolak sih. Dia tuh nggak pernah langsung ya, biasanya dia ada vendornya atau ada agensinya. Jadi ada third party-nya yang coba buat reach up kita, bisa dari LinkedIn, kadang pernah juga, atau langsung dari WA bisnis lah gitu. Kalau untuk berapa banyaknya mungkin sepanjang karir 3-4 kali ketemu. Shena sadar benar, tak semua yang penonton siarannya saat bermain game cukup usia. Karenanya, ada tanggung jawab yang harus ia ambil. Shena pun mengimbau
agar streamer game lain dapat berhati-hati mengambil tawaran ataupun donasi. Karena menurutku aku ingin menjadi orang yang live stream itu nggak cuma cari uang ya, tapi juga mengedukasi orang-orang yang nonton gitu. Nggak mau sampai orang-orang yang menyaksikan menjadi terinspirasi untuk melakukan hal yang tidak benar. Mungkin karena juga banyak anak-anak yang menonton ya, kadang kita nggak bisa kontrol juga kan apa yang ditonton sama anak-anak, karena sering banget ngelihat anak-anak di public space ya, di kereta atau di mall gitu, sambil mereka makan, sambil mereka nonton YouTube gitu kan. Aku sebagai orang yang bisa mengontrolnya, ya pastinya aku akan menahan gitu, supaya jangan sampai ada anak-anak yang mungkin secara tidak sengaja menyaksikanku bermain di YouTube sampai terinspirasi untuk bermain judi online juga, karena ya itu anak-anak banyak gitu. Saya pun mendapat kesempatan berkunjung ke studio Nomina Game, tempat Shena bekerja. Disinilah berbagai jenis game dibuat dan dimainkan para gamers. Lantas, sejauh mana pengawasan perusahaan game online memilah tawaran iklan? Darrell Wijaya, pemilik perusahaan Nomina Game, mengungkap pentingnya cek-recek sebelum menerima pengiklan. Kita memang agak ketat ya untuk kerjaan produk judi online. Memang itu kena etis dan tidak berharga pada negara ini. Memang ini sebuah hal toksik ya untuk para pemain dan para players in this country. Memang kita kalau mau ambil kliennya di perusahaan kami, kita memang harus waspadalah ya. Kita harus memang jaga diri dan selalu menanyakan background mereka kerja sebagai apa, biar kita tidak ikut campur. Kita memang harus ketat dengan peraturan ini sebagai owner ya, tidak boleh ikut campur sama judi online. Nomina Game bergabung di Asosiasi Game Indonesia atau AGI, menaungi berbagai perusahaan game di tanah air. Ketua Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno, tegas menolak promosi judi online pada semua jenis aplikasi game. Yang kami lakukan adalah memastikan bahwa tidak ada satupun anggota kami yang melakukan bisnis seperti ini. Karena judi online kan ilegal, kita sama sekali tidak mendukung. Jadi iklan itu biasanya untuk jadi game-game kami atau dari kami itu iklannya bekerja sama dengan ads services, dan kita dengan aktif bekerja sama menunjukkan mereka sendiri. Memastikan bahwa tidak ada konten yang tidak sesuai dengan peraturan negara Indonesia. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani mengungkap progres penanganan judi online di Indonesia. Tapi untuk promosi judi online sendiri tidak hanya di selebgram ataupun juga public figure, sekarang menyasar di streamer game online. Lalu modusnya seperti apa? Kita juga melihat fenomena itu dan kita sudah melaporkan pada Google di mana dia berstreamer. Jadi teman-teman yang streamer hati-hati ya, karena itu juga akan diperlakukan yang sama. Mempromosikan judi termasuk adalah kegiatan yang dilarang. Jadi apalagi setelah ada pesaweran terus ngucapin namanya atau lagi posting nama websitenya itu kalian bisa kena juga. Jadi kalau kita baca community guideline mereka itu hal yang dilarang, konten-konten yang dilarang, mempromosikan judi, pornografi itu hal yang dilarang. Nah, sama juga dengan TikTok, kita sudah kasih tahu mereka untuk melihat apabila ada konten-konten yang mempromosikan, dan kita banyak yang melakukan take down terhadap konten-konten tersebut. Kita sekali lagi tidak hanya meminta platform untuk melakukan take down terhadap konten tersebut, kita akan laporkan ke polisi untuk dicari orangnya. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengawasan terkait promosi judi online. Tak hanya selebritas, jika terbukti mempromosikan judi online, streamer game akan ditindak secara hukum. Kita akan lihat dulu case-nya seperti apa, bentuk promosinya seperti apa, dan game online itu seperti apa. Ya, kita akan lakukan penelusuran apakah ada unsur perjudian di dalam game tersebut, ya. Kemudian sebagai promosi yang mempromosikan, kita lihat juga motif ingin mempromosikan itu seperti apa. Kemudian paham dia tidak bahwa
yang dipromosikan itu judi online. Tentu kita lakukan penyelidikan dulu lebih awal. Kita akan lakukan penanganan dulu apakah yang bersangkutan benar-benar terlibat dalam perjudian online. Kalau memang dia terlibat, tentu kita akan melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Komisioner KPAI Kawian prihatin akan nasib anak bangsa di tengah maraknya promosi judi online. Sangat prihatin karena memang anak-anak kita dijadikan sasaran ya, atau kelompok yang paling rentan terhadap praktek judi online. Yang pertama bahwa jumlah anak kita kan memang jumlahnya besar ya. Ada sekitar 30,7 juta anak-anak Indonesia. Kemudian 88,9% dari anak-anak itu kan mengakses internet. Setidak-tidaknya ada beberapa undang-undang ya. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada peraturan atau pasal yang menegaskan bahwa orang dewasa dilarang melakukan tindakan yang merugikan anak di ranah digital. Kami berkoordinasi dengan Kominfo dan juga Mabes Polri. Kominfo harus maksimal menggunakan otoritasnya untuk melakukan pengawasan. Jika ada konten-konten yang berbahaya buat anak, yang negatif buat anak, mestinya semuanya di take down. Saudara, perang melawan judi online di tanah air pun belum tuntas. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda di 60 Menit Special Report. Kami segera kembali. Masih bersama kami di 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, ada saja tipu muslihat para bandar judi online untuk melancarkan promosi judi online. Dari mulai memberikan donasi atau saweran hingga menyelipkan kata gacor dalam siaran langsung para streamer game online tersebut. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dan apa tindakan yang dilakukan pihak berwenang? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Jabli. Ya mungkin ada dikasih kesibukan untuk anaknya gitu, untuk belajar apa, kegiatan apa gitu, biar dia lupa gitu main game online-nya. Kalau saya pribadi sih secara main game itu nggak ngerasa itu rewarding gitu ya, karena nggak fun gitu. Kita mesti ngawasin juga sebagai orang tua kan dia, walaupun kita nggak 24 jam ngawasin terus itu ya. Karena anak saya masih kecil, jadi untuk email saya batasi. Saya protect itu ada keterangannya untuk anak umur berapa. Jadi dia tidak sembarangan untuk download atau ngeinstall game-game yang di atas 3 tahun ke atas. Maraknya konten gamers disambut hangat pecinta game. Konten seru dan menantang menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi jika disiarkan secara langsung. Namun penonton streamers game online yang masih di bawah umur kini jadi sorotan. Pasalnya, target mafia judi online kini disinyalir menyasar anak-anak. Persatuan Guru Seluruh Indonesia, PGSI, Kabupaten Demak misalnya menemukan data dari 40 ribuan siswa setingkat SD hingga SMA di Demak. 30% atau sekitar 12.000 siswa bermain game daring yang disponsori judi online. Sementara yang langsung mengakses judi online 5% atau sekitar 2.000 siswa. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, menemukan topik dan istilah terkait judi online kerap muncul di media sosial. Jadi yang Drone Emprit lakukan adalah mencoba melihat berapa banyak percakapan ya di kanal media sosial. Kita ambil kanal yang cukup besar penggunanya di Indonesia, yaitu Facebook dan Instagram. Tapi yang kemarin kita rilis adanya dari Instagram. Tetapi kita menggunakan proxy ketika semakin banyak orang
nge-share kegiatan judi online-nya, berdiskusi, memberikan komentar ya di media sosial, itu mengindikasikan, jadi teorinya mengindikasikan semakin banyak orang yang terlibat. Nah, saya menggunakan satu kata kunci, yaitu slot. Slot itu adalah salah satu nama permainan judi. Dan nama ini tidak monopoli Indonesia. Ada nama yang monopoli Indonesia itu gacor. Itu istilah sangat Indonesia. Jadi kalau saya menggunakan nama gacor, pasti penggunanya hanya Indonesia saja. Dari sisi usia, kita belum mendapatkan datanya ya. Tetapi kalau kita menggunakan, saking besarnya pengguna Facebook misalnya, pengguna YouTube, dan siapa yang bermain di sana besar adalah milenial dan generasi Z. Kemudian generasi di bawahnya. Jadi asumsi saya, usianya juga sama mengikuti itu. Mereka anak-anak muda inilah yang terpapar dan ikut bermain. Apalagi kalau kita lihat cukup besar itu salah satunya lewat game streaming ya, streaming game, dan itu kan anak-anak muda yang mereka nonton itu dan ikut bermain game dan menyukai game di usia-usia itu. Banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat ya testimoni orang itu di media sosial. Misalnya betapa susahnya anak mereka itu dihentikan dari bermain game, diberitahu bahwa itu judi kayak gitu, di stop misalnya, itu nggak bisa dan mereka marah, selalu meminta. Ada juga yang kemudian menggunakan kartu kredit atau mungkin tabungan dari orang tuanya. Orang tuanya awalnya percaya ya, dipegang oleh anaknya, ternyata digunakan untuk top up judi online ini. Ada juga yang mereka bekerja ya, memegang keuangan perusahaan misalnya sampai ratusan juta atau mungkin miliaran, itu juga bisa diambil. Itu diambil untuk main judi online. Temuan drone emprit selaras dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data transaksi keuangan yang dipegang PPATK memperlihatkan judi online menyasar berbagai usia. Dari data profil para nasabah ini memang ada ibu rumah tangga, ada anak-anak, ada pelajar, ada bahkan aparatur sipil negara juga ada dan sebagainya. Inilah peta umum siapa sih pemain judi online di Indonesia saat ini. Ya, penyebabnya banyak hal ya tentu saja. Karena memang yang pertama tentu saja penetrasi dari iklan, dari promosi judi online itu cukup masif di masyarakat sehingga menarik minat masyarakat untuk ikut judi online. Lalu yang kedua juga kami lihat pola transaksi yang dulunya sebagian besar melalui perbankan. Ada sebagian yang bergeser sekarang melalui dompet digital. Nah, dompet digital ini kan sekarang banyak juga anak-anak yang bisa mengaksesnya. Misalnya anak begitu pegang handphone, dia bisa masuk GoPay di situ. Bisa dengan GoPay-nya dia bisa akses judi online. Nah, itu tentu saja sangat mengkhawatirkan. Mirisnya, tak hanya kalangan menengah dan atas, kaum papa pun masuk lingkaran perjudian. 2,1 juta orang miskin Indonesia bermain judi online. PPATK mencatat perputaran uang judi online di tanah air selama 5 tahun terakhir terus meningkat. Bahkan di tahun 2022, perputaran uang judi online meningkat 2 kali lipat, mencapai angka 104,4 triliun rupiah. Terhitung sejak tahun 2019 hingga Oktober 2023, jumlah perputaran uang judi online mencapai angka fantastis 344,1 triliun rupiah. Sebagai upaya membekukan transaksi judi online, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersinergi dengan Kementerian Kominfo memblokir ribuan rekening yang terlibat judi online. Sepanjang tahun 2023, OJK dan Kemenkominfo telah memblokir 2.760 rekening dan 540 akun e-wallet. Pihak kepolisian pun terus mengusut kasus judi online yang seperti benang kusut. Pak, terkait perkembangan kasus penyelidikan dari pihak kepolisian terkait kasus judi online di tanah air seperti apa? Dalam hal penegakan hukum, Polri telah melakukan penindakan di tahun 2023 ini aja ada 106 tersangka yang kita tangani. Yang terbaru adalah kita menangani
kasus judi online dengan 30 tersangka di wilayah Denpasar, Bali kemarin. Ya, mereka menggunakan berbagai situs website yang merugikan masyarakat dan tentunya ini harus kita lakukan penindakan secara serius. Dia beragam, jadi perannya masing-masing, ada perannya sebagai leader telemarketing, ada yang sebagai koordinator, ada yang sebagai berperan sebagai admin ya. Tentu proses ini kita jalankan terus ya. Dia akan menerima hukuman sesuai dengan perannya masing-masing. Judi online berkodok game mengancam masa depan generasi bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas judi online di tanah air. Peran serta lapisan masyarakat pun dinanti agar Indonesia terlepas dari judi online. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa.